Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Zaini. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari metode konstruksi yang berjudul perancangan sistem air bersih, jalur jalan teknik kimia, Menara Sains Teknopark sampai dengan pintu masuk Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Next, di sini saya dari kelompok 1 yang beranggotakan Satria Hafiz, Tegar Wirutama, Aditya Zaini, saya sendiri, Rafa Abid Zaki, dan Laude Renaldi. Metode konstruksi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam industri konstruksi. Metode konstruksi juga memiliki beberapa prosedur dalam melaksanakan proyek konstruksi. Proyek konstruksi ini mencakup semua aspek proses proyek. Metode konstruksi memainkan peran kunci untuk menentukan bagaimana proyek akan dilaksanakan dan untuk berapa lama. Selanjutnya ada tujuan. Perancangan sistem air bersih pada kali ini bertujuan untuk membuat akses air bersih pada lingkungan kampus. Pada proyek kali ini, kami ditugaskan untuk merancang suatu proyek instalasi perpipaan air bersih dengan tujuan agar kami mampu merancang suatu proyek dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya ada data. Pipa yang akan digunakan menggunakan material karbon steel dengan panjang keseluruhan 156 meter atau 26 spool. Di sini ada 4 material. Yang pertama material pipa itu pipa HDPE NPS 6 inch. Jumlah pipe spoolnya itu ada 46 spool dengan standar SNI 08-4829-2005. Yang kedua itu ada material elbow 90 derajat dengan jumlah 6 buah untuk NPS dan standarnya itu sama. Selanjutnya ada material elbow 45 derajat dengan jumlah 4 buah dengan NPS dan standar yang sama. Selanjutnya ada material flank dengan jumlah valve-nya itu 47 buah dengan NPS dan standar yang sama. Selanjutnya ada pre-construction activities. Di pre-construction activities ini ada 6, yaitu ada pradesain, desain lapangan, persiapan pengerjaan proyek, fabrikasi pipa, assembling dan joining, dan yang terakhir penyelesaian tahap akhir. Selanjutnya ada preliminary survey, merupakan tahap awal dalam perencanaan dan pelaksanaan sebuah proyek. Tujuan dari preliminary survey itu yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang proyek yang akan dilaksanakan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pelaksanaan proyek. Di jalur pipa ini dibangun pipa yang memiliki panjang 156 meter yang dilihat dari Google Earth dari Menara Sains Teknopark sampai pintu masuk depan PPNS. Berikut ada dokumen surveinya. Selanjutnya ada movement and staging of pipeline, component and construction. Terdapat 2, yaitu handling dan staging. Untuk handling sendiri itu aktivitas pemindahan, pengangkutan, dan pemrosesan material untuk memastikan bahwa material ataupun peralatan tiba dengan aman dan tepat waktu pada lokasi proyek. Dan yang kedua itu ada staging, merupakan tahap penempatan material pada lokasi proyek sebelum digunakan pada lokasi konstruksi. Selanjutnya ada pembersihan jalur. Pada proses pembersihan jalur dilakukan dengan membersihkan dan mempersiapkan area proyek sebelum pekerjaan konstruksi dimulai, dengan tujuan agar tercipta lingkungan kerja yang aman dan sesuai dengan rencana konstruksi. Stringing pipe joint along row. Ini merupakan tahap peletakan penggabungan pipa yang akan digunakan pada area yang telah disiapkan.
pipa harus diletakkan agak berjauhan dengan jalur pipa supaya memudahkan proses pengalian dan delivery. Ditching pipe. Pada proses ditching pipe itu merupakan penggalian atau pengeboran tanah untuk menyiapkan saluran yang nantinya akan digunakan untuk menampung pipa. Terdapat dua proses ditching, yaitu penggalian atau excavation, dan yang kedua pengisian atau filling. Welding. Pada proses kali ini, pada proyek kali ini, kita menggunakan welding head fusion itu dengan cara melarikan kedua ujung pipa lalu menyambungkannya dengan pipa yang lain. Kurang lebih proses head fusion itu seperti gambar di samping. Coating pipe. Pada proyek kali ini sebenarnya tidak menggunakan coating pipe pada pipa HDPE. Jadi proses ini tidak ada. Lowering pipe. Proses penurunan pipa ke dalam galian atau parit atau lubang bor atau sumur. Ini adalah bagian dari kegiatan pengeboran sumur, minyak dan gas bumi atau sumur geothermal. Proses ini juga melibatkan penggunaan peralatan khusus dan tim yang terlatih. Backfilling. Backfilling itu merujuk pada proses pengisian kembali atau mengisi material di sekitar pipa setelah pipa itu ditempatkan di dalam tanah atau struktur tertentu. Backfilling juga melindungi pipa dari kerusakan dan memberikan isolasi termal atau perlindungan korosif jika diperlukan. Backfilling juga dapat membantu dalam pembentukan dan meredam tekanan tanah sekitar pipa. Selanjutnya ada final grading atau reclamation. Untuk yang final grading itu merujuk pada proses terakhir dari penataan atau perataan tanah di lokasi konstruksi sebelum proyek selesai. Dan untuk reclamation itu merujuk pada proses pengembalian atau restorasi suatu area yang sebelumnya telah mengalami perubahan, terutama dalam konteks lingkungan atau tanah. Nah, dari proses awal sampai akhir, dapat disimpulkan bahwa pada proyek instalasi treatment itu dibutuhkan banyak macam cara untuk mensukseskan sebuah proyek. Oleh karena itu, mata kuliah metode konstruksi ini sangat memberikan banyak ilmu mengenai organisasial dalam berjalannya sebuah proyek. Terima kasih.